Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi 2 hari ini. Bukan hanya hari ini ya, tanggal 13 dan tanggal 14. Langsung aja gue bacain ini dulu. Energi hari ini, energi tanggal 13 dan 14 itu apa sih? Pergerakan planetnya apa sih? Ya. Oke. New Moon di Capricorn dan tanggal 13 ya, ada New Moon di Capricorn dan Mars yang square dengan Saturn ya. New Moon di Capricorn. Nah, kita masih di seasonnya Capricorn ya sekarang ya. Nanti tanggal 19 baru kita masuk ke Aquarius. Jadi Moon di Capricorn itu adalah bagaimana kita lebih bisa grounded ya, lebih bisa membumi dengan perasaan emosional kita. Ya, kita ingin memulai sesuatu yang baru. Bagaimana supaya kita bisa lebih dipercaya? Bagaimana supaya kita bisa lebih bertanggung jawab? Gitu. Dengan apa yang kita inginkan untuk jangka panjangnya ke depan tuh seperti apa? Idealnya tuh seperti apa sih yang kita ingin capai? New Moon in Capricorn. Nah, Mars square Saturn itu artinya ada konflik untuk jadi tindakan-tindakan yang memang harus kita ambil untuk menjadi lebih disiplin ya, untuk lebih bertanggung jawab akan income kita, segala hal yang kita pikir itu bernilai, tentang prinsip-prinsip kita sendiri, tentang segala sesuatu yang namanya prioritas kita ya. Juga bahkan harta kita sendiri ya. Itu di situ ada konflik. Tindakan yang mau kita ambil untuk long term goals kita itu ada konflik. Jadi apalagi dengan New Moon ya, New Moon di Capricorn, kita ingin memulai sesuatu yang baru dan itu sangat kita dituntut untuk disiplin dan tanggung jawab untuk long term goal kita. Dan di tanggal 14 Sun konjang Pluto. Artinya ada pemahaman-pemahaman ya yang menuntut kita untuk berubah, transformasi. Ada hal-hal yang kalau kita dituntut untuk berubah gitu, karena ada kebenaran di situ. Yang kita diminta untuk berubah cara berpikir kita, pola pikir kita, bagaimana kita membangun reputasi kita, self image kita ya. Di situ ada distraction yang mungkin kita akan hancur atau kita malah akan belajar untuk memahami, untuk kita lebih dewasa gitu. Dengan energinya Sun konjang Pluto dan Mercury square Lilith. Mindset kita ya, komunikasi kita dihadapkan pada konflik. Akan ada konflik tentang perspektif kita akan segala hal yang kita kuburkan selama ini, yang menurut kita itu tabu. Dengan Mercury square Lilith itu kan istilahnya segala hal yang kita tabukan, segala hal yang kita pendam. Jadi ada perubahan, pergeseran nilai yang menciptakan konflik itu sendiri. Dan Venus sextile Uranus. Venus sextile Uranus. Venus itu di Capricorn, Uranus di Taurus. Artinya
untuk relationship ya, itu kita akan lebih easy, kita akan lebih ngikutin arus yang sesuai dengan apa yang kita rasa. Sejatinya kita rasa itu adalah benar. Ini sesuai sama gue, ini selaras sama gue. Nah, relationship kita itu akan menuntut itu. Yang sejatinya kita tuh seperti apa sih? Kita tidak mau lagi, istilahnya relationship itu tidak mau lagi menerima hal-hal yang bukan kita gitu loh. Kita udah nggak mau lagi berkompromi untuk hal-hal yang katanya itu nggak sejati dirinya lu tuh seperti apa, gue mau yang itu. Bukan katanya lo begini, kata dia lo begini, katanya mereka lo harus begini, bukan. Lu maunya gimana? Itu yang gue mau. Dan Venus easy dengan cara berpikir yang seperti itu, dengan relationship yang apa adanya. Kita tuh seperti apa? Venus sextile Uranus, dan Uranus itu juga lagi direct ya besok. Uranus direct, dan Uranus itu artinya dia akan mempertanyakan segala hal yang memang udah bukan lagi gue gitu. Gue nggak mau tahu. Gue akan mempertanyakan hal-hal yang katanya gue harus begini, gue harus begitu. Gue tunggu dulu, siapa yang bilang gue harus begitu? Uranus direct energinya kayak gitu kurang lebih. Oke, itu energi untuk itu planet movements di tanggal 13 dan tanggal 14. Gua pakai traditional deck Rider. Energi dan intuisi untuk tanggal 13 dan 14 Januari. Apa yang harus kita sadari dan pahami tanggal 13 dan 14 Januari. Three of Swords, Three of Cups, Four of Swords, Page of Wands, Page of Pentacles, Two of Wands, Seven of Wands, Two of Pentacles. Alam bawah sadar kita King of Cups, The Tower, Justice, Ten of Swords, Judgment, Temperance, wow, Hierophant, The Empress. Gokil alam bawah sadar. Alam bawah sadarnya semuanya, hampir semuanya tuh major arcana. Cuman satu yang enggak, Bu. Cuman dua yang enggak. King of Cups sama Ten of Swords yang enggak. Wow. Potent. Kalian lihat ya? Ini alam bawah sadar kita nih. Wow banget ya sih, Bu. Oke. Jadi semuanya itu berdasarkan cinta. Apa yang kita alam bawah sadar kita dan semua tentang cinta. Love, and life. The Tower. Karena cinta itu memang potent, powerful man. Cinta itu powerful. Ada huge disruption, ada sudden change, ada perubahan yang signifikan dan tiba-tiba, ya. Energi Scorpio, fondasi yang runtuh, entah itu di pertemanan,
ya, friendship, harapan-harapan yang lama, ekspektasi-ekspektasi kita yang lama mungkin tentang apa sih kemanusiaan itu, mungkin tentang keadilan sosial itu sendiri, tentang teknologi dan network kita, lingkungan kita sendiri, mungkin harus ada yang berubah karena memang keadilan itu harus ditegakkan. Justice, energi Libra ya. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Scorpio atau Libra, karena tidak ada yang keseimbangan, tidak ada yang keadilan, tidak adanya kompromi ya. Justice ini ada di masalah reputasi, karir, sosial status sosial maksud gue, dan long term goals ya. Yang ingin dengan energi justice ini ingin diutarakan, keputusan itu harus keluar, keputusan itu harus diambil untuk menegakkan keadilan itu sendiri ya. Dan yang pemahaman kita yang lama harus kita akhiri, kita selesaikan. Pembunuhan karakter ini, karakter yang lama ya. Dan akan ada rekonsiliasi atau kesempatan kedua untuk memperbaiki penilaian-penilaian kita yang lalu. Judgment, energi Scorpio lagi. Temperance, karena harus ada healing, ada penyembuhan, ada proses pemahaman akan segala apapun pelajaran yang sudah terjadi, itu harus kita proses untuk memahami. Baru ada yang namanya healing, baru akan ada healing itu sendiri. Akan segala tradisi yang ada, komitmen, apapun itu komitmennya, tradisi ya, spiritual, untuk memulai yang baru, untuk revitalisasi, untuk memulai segala sesuatu, untuk melahirkan situasi, suasana, keadaan yang baru ya. Dan ini mungkin berhubungan dengan pihak ketiga, orang ketiga. Atau mungkin ada yang berhubungan dengan kehamilan. The Empress. Oke. Ini energi Scorpio, Libra, Sagittarius, Taurus. Ini masalah status sosial, karir juga yang berakhir, harapan-harapan, ekspektasi dan goal long term goal kita yang mungkin berakhir ya. Komitmen kita juga ya. Wow. Yang terjadi di alam bawah sadar kita itu jauh lebih banyak, lebih gemuruh, lebih berisik, lebih berkecamuk dibanding apa yang ada terjadi di realitas kenyataan yang tampak. Semuanya major arcana. Yang tampak ya, yang terjadi itu kita sakit hati dan kecewa, patah hati ya. Ingin memulai sesuatu yang baru, mungkin masalah income ya. Ingin memulai pelajari sesuatu yang baru, expand untuk mempunyai wawasan dan keterampilan yang baru. Kita ingin untuk mencapai goal baru ya. Kita dituntut untuk belajar
hal-hal baru. Three of Cups. Kita mencoba untuk bersosialisasi lagi dengan energi Three of Cups. Setelah kekecewaan, sakit hati itu ya, kita mencoba untuk having fun, kumpul-kumpul, mencoba untuk membangun visi ke depannya. Dan kita mencoba untuk kontemplasi setelah segala hal yang terjadi. Mungkin ini ada yang berhubungan dengan pihak ketiga ya. Ini Four of Swords. Itu kontemplasi setelah mengalami pembelajaran, setelah mengalami sakit hati itu sendiri. Four after Three of Swords itu four. Yang mana pemahaman-pemahaman itu akan membantu kita sendiri untuk membangun visi ke depan berdasarkan pemahaman yang akan kita dapatkan gitu, dari merenung itu tadi, kontemplasi itu sendiri. Dan kita bercoba untuk bertahan akan keyakinan kita, apapun itu keyakinan kita ya, mencoba bersikeras akan apapun yang kita yakini. Dan kita akan coba memulai yang baru. Kita mencoba untuk memberi kabar akan sesuatu yang baru itu ya. Dan kita intinya gitu, hasil dari kontemplasi itu membuat kita akan bersemangat, termotivasi untuk memulai sesuatu yang baru. Walaupun kita akan disibukkan dengan dua energi yang berbeda, yang kita belum bisa memilih mana yang lebih akan kita beri prioritas gitu. By the way, dari Wisdom of the Oracle kita dapat Chaos and Conflict. Mars square Saturn, Chaos and Conflict. Mercury square Lilith, Chaos and Conflict. Alam bawah sadar kita, never ending story. Kita selalu mengecilkan, menempatkan hati kita di mana? Tuh di bawah, tuh di bawah. Sedangkan Lilith itu adalah the dark feminine side yang kita selalu pendam, yang kita anggap selalu tabu. Tuh never ending story. Kita selalu dan kita menggunakannya bahkan sebagai pembenaran kita untuk menjadi korban, sebagai korban gitu maksudnya. Karena kita sudah berkorban, gitu. Enggak gitu. Enggak. Ya, kita mencari kebenaran ya, pembenaran ya. Emang siapa yang nyuruh lo berkorban? Gitu. Dari Mystical Shaman kita dapat Circle. Istilahnya siklus itu udah komplit. Karma itu udah kelar gitu. Tapi ini artinya juga oneness, interconnectedness, yang mana kita juga nggak apa-apa sesuatu itu sudah kelar. Kita mungkin keluar merasa agak terasing, tapi ini kartu ini mengingatkan kapanpun kalian mendapatkan pemahaman itu, kalian akan terhubungkan lagi, karena kita tidak pernah lepas dari tribu kita, dari komunitas kita. Kalian akan menemukan tribu yang lain, ya, lingkungan yang lain, sesuatu yang baru mungkin, tapi kalian akan bisa terus menemukan lagi
lingkungan kalian yang lebih selaras untuk kalian. Dan alam bawah sadar kalian, kita adalah core, yang mana sukses itu sudah dijanjikan selama kita original, selama kita otentik dan kita selalu berpikir orang banyak, komunitas di atas dari personal. Yang terbaik untuk semua, banyak orang. Di situ ada kita di dalamnya. Kita pasti, personal kita tuh udah termasuk di dalamnya kalau kita berpikir untuk banyak orang. Tapi nggak begitu di saat kita berpikir hanya untuk diri kita sendiri. Dari Literary Witches Oracle card, gue ambil 3. The Moon, New Moon in Capricorn, bulan baru di Capricorn. Ya. Kita ingin memulai sesuatu yang baru. Kita dapat Devotion, artinya kesetiaan, dan Thought, kata. Apa sih yang kita anggap kesetiaan itu? Apa sih? Setiap orang punya definisi yang berbeda berdasarkan pengalamannya kita masing-masing, ya. Yang jelas di sini kita diminta untuk dengan Devotion dan The Moon, kita diminta untuk lebih nurturing ourselves. Kita diminta untuk lebih memperhatikan perasaan kita sendiri, setia pada perasaan kita sendiri dan emosi kita sendiri. Dan kata itu karena dia hidup di 2 alam, ya, amfibi, ya, dia di darat dan di laut. Kalian diminta, dihadapkan pada 2 pilihan. Tindakan apa yang kalian ambil? Pilihan apa yang kalian ambil? Kalian dihadapkan 2 pilihan. Dan apapun pilihan kalian itu, ya, gemanya bisa sangat-sangat signifikan. Karena suara katak itu kalian tidak tahu sampai mana bunyinya, gaungnya. Apapun tindakan yang kalian pilih, apapun pilihan yang kalian pilih, kesetiaan itu, ya, ada di tindakan apa yang kalian pilih. Alam bawah sadar kita adalah house. Ini gue ngeliatnya sebagai fondasi, struktur. Juga badan kita itu sendiri house, rumah kita sendiri, badan kita, tubuh kita. Udah gitu aja buat intuisi dan energi 2 hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna. Teaser buat kalian, gue lagi bentuk Patreon. Kalau kalian nggak tahu apa itu Patreon, itu lebih jelasnya ke arah membership, ya, yang nanti akan gue launching video khusus untuk itu di saat gue siap launching, ya. Cuma ini sekedar teaser aja, gue akan lagi mencoba untuk bikin membership buat kalian, dan kalian pasti akan mendapatkan benefit karena kita mencoba untuk bisa saling berguna satu sama lain, ya, saling membangun, karena gue menghargai kalian. Oke, sampai ketemu besok. Dah.